Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberi kekuatan dalam menghadapi ujian hidup. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Aar Karyam. Film ini dibintangi aktor Mollywood Biju Menon dan disutradarai oleh John Varghese. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Ityafir adalah seorang ayah, Shirley adalah putri Ityafir yang merupakan janda anak satu, Roy adalah suami Shirley yang merupakan pria baik hati. Tahun 2020, di tengah pandemi negara India, sepasang suami istri bernama Roy dan Shirley tinggal di apartemennya di kota Mumbai. Roy menikahi Shirley setelah bercerai dengan istri pertamanya, sedangkan Shirley menikah dengan Roy dengan status janda anak satu. Suami pertama Shirley bernama Augustine sudah meninggal dunia. Shirley dan Augustine mempunyai seorang putri bernama Sophie. Sophie tinggal di sekolah asrama yang berlokasi di perbatasan Provinsi Kerala dan Provinsi Tamil Nadu. Di tengah pandemi, bisnis Roy macet dan Roy terlilit hutang. Roy juga berhutang kepada teman sekaligus tetangganya yang bernama Vishak. Roy bingung harus bagaimana. Roy terus mencari cara untuk mencari uang. Shirley selalu berada di samping Roy dan mensupport Roy. Sebagai seorang yang religius, Shirley menasihati Roy agar berdoa kepada Tuhan. Namun Roy menolak. Roy tidak religius. Roy jarang berdoa kepada Tuhan. Pagi hari, seorang kakek bernama Ityafir menelpon Shirley. Ityafir adalah ayah Shirley. Ityafir rindu dengan Shirley. Shirley mengatakan ia dan Roy berencana akan mengunjungi Ityafir karena sejak pandemi beberapa hari yang lalu, Roy bekerja dari rumah. Ityafir senang mendengar hal itu. Ityafir menutup teleponnya. Ityafir kemudian melanjutkan aktivitasnya. Ityafir adalah pensiunan seorang guru. Selama ini, Ityafir tinggal sendiri di rumahnya. Ityafir tinggal di kota kecil di dekat hutan di Provinsi Kerala. Ityafir memiliki rumah dengan halaman belakang yang luas. Terlihat, Ityafir membeli ikan kepada abang-abang yang lewat di depan rumahnya. Seorang pemuda bernama Sundaran yang berkebutuhan khusus sedang bermain di depan rumah Ityafir. Tak lama kemudian, Sundaran dipanggil ibundanya yang bernama Sija. Shirley dan Roy sedang sarapan bersama. Setelah sarapan, Shirley menelpon Sophie. Shirley mengatakan dalam waktu dekat Shirley akan menjemput Sophie dan pulang ke rumah sang kakek. Sophie senang mendengar hal itu. Dua jam kemudian, Ityafir dibantu Sija masak di dapur. Ityafir masak makanan kesukaan Shirley untuk menyambut kedatangan Shirley besok. Siang hari, istri Vishak membantu Shirley mempacking barang. Sembari mempacking, mereka berdua membicarakan kondisi keuangan suami mereka. Mereka berdua sedih melihat keadaan ekonomi keluarga mereka sejak pandemi terjadi. Di basement parkiran, Vishak membantu Roy membawa barang-barang bawaan. Mereka berdua naik ke atas apartemen melalui tangga. Selama ini, mereka berdua tinggal di gedung apartemen yang sama. Selain bertetangga, mereka berdua juga berteman baik. Saat ini, Roy sedang berhutang kepada Vishak dalam jumlah yang besar. Vishak mengingatkan Roy untuk segera membayar hutangnya. Roy berjanji akan segera melunasi hutangnya. Sore hari, Sija membantu Ityafir menyiapkan kamar untuk keluarga Shirley. Ityafir membeli kasur baru untuk keluarga Shirley. Malam hari, Roy dan Shirley berangkat ke Provinsi Kerala menggunakan mobil. Mereka berdua membawa barang-barang bawaan mereka. Shirley menelpon Ityafir dan memberitahu ia sudah OTW. Beberapa jam kemudian, Roy dan Shirley beristirahat tidur di pinggir jalan. Vishak menelpon Roy dan mengingatkan Roy agar segera melunasi hutangnya. Roy berjanji akan segera melunasi hutangnya. Pagi hari, Ityafir dibantu tukang kebun membersihkan halaman rumahnya, sedangkan Roy dan Shirley melanjutkan perjalanan. Roy dan Shirley bergantian menyetir mobil. Malam hari, Roy dan Shirley tiba di rumah Ityafir. Roy dan Shirley turun dari mobil dan langsung memeluk Ityafir.
Mereka bertiga berpelukan. Mereka bertiga saling melepas rindu. Roy dan Shirley mandi dan membereskan barang-barang bawaan mereka. Setelah itu, mereka semua beristirahat tidur. Pagi hari, Ityafir, Roy, dan Shirley membicarakan rencana mereka untuk menjemput Sophie di sekolah asrama. Shirley menelpon Sophie dan mengatakan ia akan menjemput Sophie setelah selesai mengurus surat kesehatan. Surat itu digunakan untuk melewati perbatasan provinsi. Sophie tidak sabar ingin segera berjumpa dengan Shirley sang ibu. Ityafir, Roy, dan Shirley kemudian sarapan bersama. Sija menyajikan makanan untuk mereka bertiga. Roy dan Shirley sangat menyukai makanan Ityafir dan Sija. Setelah sarapan, Ityafir mengajak Roy dan Shirley melihat halaman belakang rumahnya. Ityafir juga mengajak Roy dan Shirley memetik buah dan memberi makan ayam. Setelah itu, mereka semua masak di dapur bersama-sama untuk menyiapkan makan siang. Roy duduk di tumpukan kayu yang ada di dapur. Sundaran melarang Roy duduk di sana. Roy patuh dan menurut saja. Setelah memasak, Shirley membersihkan rumah dan juga membersihkan foto almarhum ibundanya. Sebelum makan siang, Ityafir, Roy, dan Shirley duduk di depan televisi untuk mendengarkan ceramah seorang pendeta. Ityafir dan Shirley khusyuk mendengarkan ceramah, sedangkan Roy biasa saja. Tak lama kemudian, petugas kesehatan datang untuk memberikan masker dan beberapa obat kepada keluarga Ityafir. Malam hari, mereka bertiga bersantai sejenak dengan menonton TV. Perdana Menteri mengumumkan pemerintah India akan memberlakukan lockdown. आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है. Semua orang diperintahkan untuk berada di dalam rumah. Perbatasan kota akan dijaga ketat oleh kepolisian. Setelah mendengar berita itu, Shirley menelpon penjaga sekolah asrama dan berbicara dengan Sophie. Shirley menasihati Sophie agar bersabar. Shirley berjanji akan segera menjemput Sophie. Sophie patuh dan menurut saja. Di saat yang bersamaan, Vishak menelpon Roy dan mengingatkan Roy untuk segera membayar hutangnya. Roy mengatakan kepada Vishak untuk bersabar. Roy mulai kesal kepada Vishak yang terus menagih hutang. Pagi hari, tukang koran memberikan koran kepada Ityafir. Tukang koran juga memberitahu Ityafir kepolisian berjaga ketat di perbatasan provinsi. Ityafir memberitahu hal itu kepada Shirley. Shirley khawatir ia tidak bisa menjemput Sophie. Roy mengajak Shirley berbicara berdua. Roy membicarakan hutangnya kepada Shirley. Mereka berdua sedikit berdebat. Mereka berdua berusaha mencari solusi. Pembicaraan itu didengar oleh Ityafir. Ityafir tahu mereka berdua sedang kesulitan ekonomi. Malam hari, sembari mencuci piring, Ityafir mengobrol dengan Shirley. Ityafir bertanya kepada Shirley bagaimana kondisi keuangan keluarganya. Shirley menjawab ia sedang kesulitan ekonomi. Ityafir sedih mendengar hal itu. Pagi hari, istri Vishak menelpon Shirley dan mengingatkan Shirley agar segera membayar hutang Vishak. Istri Vishak mengatakan ia tidak ingin permasalahan ini bisa mengganggu pertemanan Roy dan Vishak. Shirley akan berusaha melunasi hutang Roy. Shirley kemudian menutup teleponnya. Ityafir yang sedang membaca koran memanggil Shirley. Mereka berdua mengobrol di meja. Ityafir mengatakan, "Shirley, ayah juga mempunyai sedikit hutang kepada orang lain. Hingga kini hutang itu belum ayah lunasi. Sekarang ayah sudah tua. Ayah tidak mau mati dalam keadaan berhutang. Ayah juga sudah tidak sanggup hidup di rumah dengan halaman yang luas ini. Ayah akan menjual rumah ini. Dengan begitu ayah bisa melunasi hutang-hutang ayah dan juga membantu keuanganmu." Shirley menyampaikan hal itu kepada Roy. Roy mengatakan kepada sang ayah mertua agar tidak menjual rumahnya. Masalah keuangan Roy bisa Roy selesaikan sendiri. Namun Ityafir tetap akan menjual rumahnya. Ityafir melakukan hal itu demi Shirley juga. Ityafir sendiri juga ingin tinggal di apartemen kecil di kota. Roy dan Shirley patuh dan menurut saja. Roy dan Ityafir kemudian berkeliling di halaman belakang. Ityafir menasihati Roy agar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan jalan terbaik.
Roy kagum dengan kebijaksanaan sang ayah mertua. അതൊക്കെ അവന്റെ ഓരോരോ ചെയ്തികളല്ലേ അത് നമുക്ക് വല്ലതും അറിയാൻ പറ്റുമോ? Besok pagi, Shirley memfoto rumah sang ayah dan menguploadnya di marketplace penjualan rumah. Ityafir membuka harga 8 miliar rupiah nego. Berapa hari kemudian, seorang developer kaya bernama Haris menelpon Ityafir dan tertarik ingin melihat rumah Ityafir. Haris ingin membangun villa yang megah di dekat hutan. Ityafir mempersilahkan Haris untuk datang dan melihat rumahnya. Ityafir lalu memanggil Roy dan mengajaknya mengobrol. Ityafir mengatakan, "Roy, ada orang kaya bernama Haris ingin membeli rumah ini. Ia mengatakan akan membangun villa yang megah. Otomatis ia akan membongkar semuanya. Roy, 12 tahun yang lalu aku membunuh Augustin. Aku menyembunyikan mayat Augustin di dapur. Aku yakin sekarang mayat Augustin sudah menjadi tulang belulang. Aku ingin kau membantuku membakar tulang belulang itu. Kau tidak boleh memberitahu hal ini kepada Shirley." Roy kaget mendengar hal itu. Tiba-tiba Shirley memanggil mereka berdua untuk minum kopi. Roy berpikir ayah mertuanya adalah pembunuh yang kejam. Roy mulai takut dan tidak percaya kepada ayah mertuanya. Roy kemudian berjalan ke dapur dan melihat ke bawah tumpukan kayu, tempat di mana Augustin dikubur. Roy merenung dan berpikir sejenak. Malam hari, mereka bertiga makan bersama. Roy menatap Ityafir dengan penuh ketakutan. Roy heran melihat Ityafir yang bersikap santai saja. Seperti biasa, setelah makan, Ityafir menyisakan makanan dan memberikannya kepada anjing di depan rumahnya. Setelah makan, mereka bertiga menonton TV bersama. Setelah itu, mereka bertiga beristirahat tidur. Sebelum tidur, Roy mengintip Ityafir di dalam kamarnya. Roy melihat Ityafir sedang berdoa dengan khusyuk. Dini hari, Roy tidak bisa tidur. Roy berdiri dan membangunkan Ityafir. Roy bertanya kepada Ityafir, "Ayah, bukankah semua orang tahu Augustin dikubur di pemakaman di belakang gereja?" Ityafir menjawab, "Dahulu ada mayat yang ditemukan di pinggir jalan Ningrut. Mayat itu kemudian dibawa ke rumah sakit. Pihak rumah sakit menelpon Shirley karena wajah mayat pria itu mirip Augustin. Shirley mengkonfirmasi bahwa mayat itu adalah mayat Augustin. Aku tidak tahu mengapa Shirley mengatakan mayat itu adalah mayat Augustin. Padahal akulah yang membunuh dan mengubur Augustin di dapur." Roy semakin kebingungan. Roy lalu kembali ke tempat tidur. Roy masih penasaran siapa sebenarnya Augustin. Pagi hari, Roy bertanya kepada Shirley bagaimana sosok Augustin. Shirley menjawab, Augustin sering membawa kabur uang Shirley. Augustin juga sering bepergian jauh dan menghilang selama beberapa hari. Aku tidak tahu apa yang Augustin lakukan di luar sana. Bahkan ketika aku hamil Sophie, Augustin tidak pernah berada di sampingku dan bertanya bagaimana kehamilanku. Roy baru tahu mengenai hal itu. Roy akan mencari tahu lebih dalam mengenai sosok Augustin. Roy pergi ke gudang dan mencari foto-foto Augustin. Tak lama kemudian, Haris datang ke rumah Ityafir. Ityafir menyambut kedatangan Haris. Ityafir kemudian mengajak Haris berkeliling ke halaman belakang. Haris suka melihat luasnya halaman belakang rumah Ityafir. Haris langsung deal harga dengan Ityafir. Ityafir bersyukur atas hal itu. Namun, Haris mengatakan ia akan melakukan pembayaran beberapa hari lagi karena ada beberapa urusan yang harus Haris selesaikan dahulu. Ityafir tidak masalah dengan hal itu. Siang hari, Ityafir masak di dapur untuk persiapan makan siang. Roy membantu Ityafir masak di dapur. Roy mengatakan kepada Ityafir, "Ayah, aku tidak bisa membantumu memindahkan mayat Augustin karena hal itu adalah kriminal." Ityafir kecewa kepada Roy. Padahal Ityafir menjual rumah itu juga untuk membantu keuangan Roy. Ityafir ngambek kepada Roy. Malam hari, Ityafir ngambek dan tidak mau makan. Shirley bingung melihat sikap ayahnya. Namun Roy tahu Ityafir ngambek kepada dirinya. Roy bingung harus bagaimana. Pagi hari, Ityafir memasak di dapur dan terjatuh. Shirley berteriak memanggil Roy. Roy bangun dan membantu sang ayah ke tempat tidur.
Tangan Itiafir lebam dan terluka. Shirley ingin mengantarkan sang ayah pergi ke dokter, namun sang ayah menolak. Itiafir minta diobati menggunakan tanaman herbal saja. Shirley membuat obat herbal dan mengoleskannya ke tangan sang ayah. Setelah itu, Roy menyuapin sang mertua. Mereka berdua tidak saling berbicara karena Itiafir masih ngambek kepada Roy. Malam hari, Vishak menelpon Roy dan marah kepada Roy. Vishak mendesak Roy agar segera melunasi hutangnya. Karena terdesak, Shirley meminta izin kepada sang ayah untuk menelpon Harish. Shirley mengatakan kepada Harish agar membayar beberapa puluh juta sebagai tanda jadi. Karena Shirley sangat membutuhkan uang itu untuk membayar hutang. Harish tidak masalah dengan hal itu. Pagi hari, Harish memberikan sejumlah uang kepada Shirley sebagai tanda jadi. Setelah itu, Roy dengan nada kesal menelpon Vishak dan mengatakan ia tidak menunggu hari Senin untuk mentransfer uangnya. Roy akan mengirim uang itu besok pagi. Roy kemudian menutup teleponnya. Siang hari, Shirley menelpon Sophie dan memberitahu surat kesehatan Shirley sudah keluar. Dalam waktu dekat, Shirley akan menjemput Sophie. Sophie senang mendengar hal itu. Shirley mengatakan kepada Roy agar Roy tetap berada di dalam rumah dan menjaga sang ayah. Biar Shirley sendiri yang menjemput Sophie. Roy patuh dan menurut saja. Tak lama kemudian, tetangga Itiafir bernama Basi menjenguk Itiafir. Itiafir tidak suka melihat kedatangan Basi, karena dahulu Basi adalah teman dekat Augustin. Subuh hari, tepatnya di hari Minggu, Roy memberikan tas berisi uang kepada seorang pemuda kepercayaan Itiafir. Roy memerintahkan pemuda itu untuk mengirim uang kepada Vishak. Sang pemuda patuh dan menurut saja. Setelah itu, Itiafir, Roy dan Shirley sarapan bersama. Setelah sarapan, Roy dan Basi minum di dekat danau. Sembari minum, Roy bertanya kepada Basi bagaimana sosok Augustin. Basi menjawab, "Dahulu, aku dan Augustin sering minum bersama di sini. Ketika istriku sakit keras, aku membawa istriku ke rumah sakit. Augustin memberikan uang kepadaku untuk membayar biaya rumah sakit. Aku berhutang budi kepada Augustin." Setelah minum, Roy menelpon beberapa orang untuk mencari informasi lebih banyak mengenai Augustin. Roy ingin tahu apakah Augustin orang baik atau orang jahat. Dari beberapa orang yang Roy telepon dan Roy kunjungi, sebagian dari mereka mengatakan Augustin adalah orang baik dan sebagian yang lain mengatakan Augustin adalah orang jahat. Besok pagi, Roy pergi berbelanja. Roy menyempatkan diri menemui teman SMA Augustin. Roy berpura-pura menjadi teman SMA Augustin dan bertanya kepada teman SMA Augustin mengenai Augustin. Teman SMA Augustin mengatakan Augustin tidak pernah menamatkan SMA-nya. Augustin berganti-ganti sekolah SMA hingga 4 kali. Augustin juga sering menghilang. Mayat Augustin ditemukan di Jalan Ring Road setelah beberapa bulan menghilang. Istri Augustin yang mengkonfirmasi mayat Augustin. Roy kemudian kembali pulang. Roy mulai percaya kepada Itiafir karena Itiafir mengatakan yang sejujurnya tentang kematian Augustin. Setibanya di rumah, Roy dan Shirley memandikan Itiafir di halaman belakang. Setelah itu, Roy dan Shirley menyuapin Itiafir. Mereka berdua membantu Itiafir melakukan aktivitas sehari-hari karena Itiafir belum bisa menggunakan tangannya. Malam hari, setelah makan, Roy memberi makan kepada anjing-anjing di depan rumah Itiafir. Pagi hari, ketika Shirley tidak berada di dapur, Itiafir mengobrol berdua dengan Roy. ആ ചത്തുപോയതിനെ ഓർത്താണ് റോയ്ക്ക് വിഷമം. എൻ്റെ മോള് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എന്നേ പോയേനെ. Itiafir mengatakan, "Roy, sekarang kau melihatku dengan pandangan yang sinis. Yang jelas, aku tidak menyesal telah membunuh Augustin. Augustin tidak pernah bekerja dan menjadi pengangguran. Jika aku tidak membunuh Augustin, aku pasti sudah mati melihat penderitaan Shirley. Kau harus melihat sisi positifnya. Setelah aku membunuh Augustin, Shirley bisa menikah dan hidup bahagia dengan pria baik hati sepertimu." Roy terdiam membisu. Roy sadar Itiafir sangat membenci Augustin. Itiafir melakukan semua itu demi kebahagiaan Shirley. Setelah memasak bersama, Roy dan Shirley pergi melihat apartemen di kota yang dimiliki Harish. Roy dan Shirley memilih apartemen yang terbaik untuk sang ayah. Setelah itu,
Roy dan Shirley kembali pulang dan menjelaskan apartemen itu kepada sang ayah. Roy dan Shirley menjelaskan posisi kamar tidur dan juga fasilitas lainnya. Sang ayah tertarik dengan apartemen itu. Roy kemudian pergi ke dapur. Roy terus melihat ke arah tumpukan kayu. Siang hari, Roy berbelanja di pasar. Setelah belanja, Roy mengisi bensin dan mengambil surat kesehatan. Roy lalu kembali pulang. Subuh hari, Shirley pergi naik mobil menjemput Sophie. Setelah Shirley pergi, Roy bertanya kepada Ityafir mengenai kronologi pembunuhan Augustin. Barulah di sini diceritakan fakta pembunuhan Augustin. Kala itu, Augustin telah menghilang selama 6 bulan. Tidak ada yang tahu mengenai keberadaan Augustin. Bahkan kedua orang tua Augustin sendiri juga tidak tahu di mana keberadaan Augustin. Ityafir kesal karena saat itu Shirley tengah hamil. Beberapa minggu kemudian, Augustin muncul kembali dan pulang ke rumah. Augustin bersikap seakan-akan tidak ada masalah. Bukannya meminta maaf, Augustin justru bermain bersama sundaran kecil di halaman belakang. Augustin kemudian masuk ke dapur dan mencari makanan. Augustin bahkan tidak bertanya mengenai Shirley yang sedang hamil dan dirawat di rumah sakit. Ityafir kesal melihat sikap Augustin. Tanpa basa-basi, Ityafir langsung memukul Augustin dengan kursi hingga tewas. Ityafir kemudian mengubur Augustin di dapur. Ketika Ityafir menutup kuburan itu, sundaran kecil datang dan membantu Ityafir. Karena sundaran kecil berkebutuhan khusus, sundaran kecil tidak bertanya apa yang dilakukan Ityafir. Setelah mendengarkan kronologi pembunuhan Augustin, Roy mulai menggali kuburan Augustin. Roy dan Ityafir kemudian mengangkat tulang belulang Augustin dan membakarnya di halaman belakang. Mereka berdua kemudian mandi dan bersantai di teras depan. Ityafir lega karena akhirnya ia sudah menyelesaikan masalah di masa lalunya. Roy sadar bahwa Ityafir sangat mencintai Shirley. Ityafir akan melakukan apapun demi Shirley. Ityafir juga sangat menyayangi Roy sebagai menantu. Beberapa menit kemudian, Shirley dan Sophie tiba di rumah. Sophie langsung memeluk Roy dan Ityafir. Akhirnya mereka semua bisa berkumpul bersama. Mereka semua lalu makan malam bersama. Melihat kebijaksanaan Ityafir, sekarang Roy menjadi pria yang religius. Shirley എപ്പോഴും പറയും ദൈവം സ്നേഹമാണെന്ന്. Beberapa minggu kemudian, setelah menyelesaikan semua pembayaran dan surat-surat, Ityafir pindah ke apartemen di kota. Terlihat Ityafir dan keluarganya makan bersama di apartemen Ityafir. Ityafir mengatakan ia rindu memberi makan anjing-anjing yang berada di depan rumahnya. Setelah makan, mereka semua beristirahat tidur. Di tempat tidur, Shirley mengatakan, "Roy, selama ini aku menyembunyikan sesuatu. Tidak ada yang tahu mengenai hal ini. Dahulu, ketika aku dipanggil rumah sakit, aku membohongi rumah sakit dengan mengatakan mayat itu adalah mayat Augustin. Padahal aku tahu mayat itu bukan mayat Augustin. Aku melakukan hal itu karena aku ingin mengakhiri cerita masa laluku dengan Augustin. Aku tidak bisa terus bersama Augustin karena Augustin tidak bisa menjadi suami dan ayah yang baik. Aku tidak mau Sophie mempunyai ayah seperti dirinya." Roy mengatakan ia berjanji akan menjadi suami yang baik bagi Shirley dan ayah tiri yang baik untuk Sophie. Habis. Apa pesan dari film ini? Terkadang kita melakukan hal-hal di luar batas demi orang-orang yang kita cintai. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.